bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 16. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Agnes PRR dari komunitas PRR Cimanggis, Bogor, dengan tema Mencintai itu komitmen. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Datanglah 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, ajarilah kami menjadi orang bijak dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?
Tapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permenungan kita hari ini dengan tema mencintai itu komitmen. Jawabannya atau tidak sebuah pilihan, maka jatuhkanlah pada pilihan yang tepat. Hal ini tentu harus disertai dengan sikap dan juga pikiran yang bijak, karena semua ada konsekuensinya. Tetapi kalau kita yakin dan menjatuhkan pada pilihan yang tepat, tidak usah ragu untuk menjalaninya, karena segala sesuatu pasti akan ada solusi. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang kesatuan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Dua pribadi menjadi satu. Dasar dari kesatuan dua pribadi yang berbeda adalah cinta. Menjadi satu bukan berarti tidak ada yang berbeda. Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan dalam sebuah perkawinan. Tentu tidak. Justru di dalam perbedaan ada kesempatan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Itulah kualitas cinta Kristiani. Jangan pernah lari atau menghindar jika ada perbedaan, ada tantangan, atau ada kesulitan dalam hidup, karena itu bukan solusi yang tepat. Sebuah pilihan atau keputusan yang keliru atau yang salah tentu akan menghancurkan hidup. Maka harus menghadapi. Tidak ada masalah tanpa solusi. Semua orang dalam hidup apapun, baik itu hidup berkeluarga ataupun hidup memelihara, selalu dihadapkan pada realita hidup yang berbeda. Terkadang pengalaman pahit mendatangkan kekecewaan. Suasana hati yang damai mengalirkan sukacita. Semua itu termasuk hidup dengan akhir kisah tersendiri. Semua kesulitan ada batas. Tidak ada yang abadi sedihmu, atau juga tidak ada yang abadi senangmu atau bahagiamu. Semua ada waktu. Maka setialah pada komitmen hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cinta bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang melihat yang tidak sempurna dengan sempurna. Maka gapailah cinta sejati
dengan tinggalkan kepentingan diri. Hargai satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai mutiara terindah yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu untuk menyempurnakan diri. Setialah pada pilihan hidupmu. Pegang teguh janji suci. Ingat, jangan cemarkan dengan egoisme diri. Karena jika demikian, maka sia-sialah hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah perkawinan Kristiani, pasangan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita itu bukan pribadi yang sempurna, tetapi harus melihat itu sebagai sebuah karunia terindah yang diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi hidup setiap kita. Dan ingatlah bahwa Allah tidak pernah salah memilih dan memanggil setiap orang pada jalan hidupnya, baik itu untuk hidup berkeluarga maupun hidup membiara. Maka satu hal yang perlu diingat adalah dalam sebuah perkawinan keluarga, cintailah pasangan hidupmu sebagai wujud mencintai Allah dengan saling setia sampai akhir hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Allah Bapa sumber cinta sejati, dampingilah selalu setiap keluarga Kristiani dalam membina keluarga, agar cinta yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan sakramen perkawinan suci sungguh dihayati dengan tulus dan dipertahankan demi keutuhan rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, persatukanlah kembali keluarga Kristiani yang bercerai. Berkatilah anak-anak mereka agar tetap kuat, tidak putus asa, dan tetap hadir sebagai anak yang baik bagi kedua orang tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami mempersembahkan saudara-saudari yang meminta doa dari kami untuk kebutuhan dan situasi hidup yang sedang mereka alami. Ringankanlah penderitaan mereka, serta hiburlah yang bersusah. Semoga dalam situasi apapun, iman mereka tetap kokoh akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami berdoa juga untuk beberapa daerah di Papua yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang aman akibat aksi dari kelompok kriminal bersenjata. Kuasailah mereka dengan Roh-Mu, agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar, jalan keselamatan. Lindungilah aparat keamanan TNI Polri yang bertugas di daerah yang rawan konflik ini, agar terhindar dari ancaman dan mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.